Kalau cuma berkata, jangan terima vaksin karena belum tahu efeknya, nggak apa-apa. Tetapi yang salah kalau saudara berkata bahwa orang yang sudah terima vaksin adalah sudah menerima tanda binatang 666. Itu yang salah. Ya, kita hari ini melanjutkan pengajaran minggu yang lalu tentang akhir zaman. Hari ini tentang akhir zaman yang kedua. Oke, saya itu hampir tidak sempat ya mendengarkan video-video orang lain itu nggak sempat. Tetapi kadang ada banyak yang bertanya gitu loh. Misalnya, Pastor kemarin ada video bicara tentang ini dan sebagainya. Jadi kadang saya tidak dengarkan siapa orang itu dan sebagainya. Cuma memang pernah ada satu orang yang saya memang lihat karena dia mengaku dirasuki Roh Kudus dan dirasuki Lucifer. Nah, kalau udah begitu aja itu sudah jelas itu salah. Karena Tuhan itu tidak akan berbagi tempat dengan roh jahat. Misalnya kita ini tubuh Kristus, kemudian kita ini kan tubuh bait Allah, kemudian bisa dirasuki roh jahat, kemudian dirasuki Roh Kudus loh. Roh Kudus ini tidak akan membagi tempat. Ya, dari situ aja kita harus tahu orang ini benar atau salah, gitu ya. Nah, kemudian tentang kemarin orang-orang yang divaksin itu katanya kan sudah menerima 66. Nah, gini, Bapak Ibu harus tahu, saya selalu ngomong, Alkitab itu selalu ada benang merahnya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itu ada benang merahnya. Makanya kalau ada orang yang berusaha memasukkan kitab-kitab yang lain untuk dimasukkan ke kitab kita. Contoh kan ada kitab Barnabas lah, kitab ini, kitab itu. Misalnya mengaku-ngaku ini juga adalah, seharusnya ini juga kitab yang harus dimasukkan di dalam kitab perjanjian lama atau perjanjian baru atau di Alkitab kita. Itu kalau nggak ada benang merah yang nyambung, itu nggak bisa. Itu sudah jelas, ini bukan termasuk di dalam firman. Demikian juga kalau kita menafsirkan sesuatu di dalam firman atau kita mengambil ayat sesuatu atau menafsirkan. Kalau itu ayat firmannya itu bisa yang kalau itu nggak benar, ya kan, bukan seperti yang Tuhan maksud, itu biasanya akan nabrak dengan ayat-ayat yang lain, akan bertabrakan. Tetapi kalau yang itu maksudnya itu benar, apa yang Tuhan maksudkan tepat seperti yang kita sampaikan itu, yang kita sampaikan itu tepat seperti yang Tuhan maksudkan, itu nggak akan nabrak dengan hal-hal yang lain, nggak bulat. Karena Tuhan itu nggak pernah bulat, ya. Firman Tuhan aja berkata bahwa kebenaran memerdekakan. Masa Tuhan sendiri buat firmannya itu jadi bulat. Tapi kalau orang sudah menafsirkan sesuatu atau menyatakan sesuatu, mengaku itu dari Tuhan, tetapi bulat nabrak dengan firman yang lain, sudah jelas bukan dari Tuhan. Contohnya, ada orang kan bilang begini, vaksin itu adalah 666. Orang yang sudah terima vaksin, berarti dia sudah menerima tanda binatang, yaitu 666. Nah, kalau sudah menerima tanda, kan berarti tidak bisa diampuni, kan? Tapi orang yang sama berkata, yang penting sekarang berdoa, minta anugerah supaya diampuni. Lah ini aja sudah nabrak Alkitab. Lah Tuhan sudah berkata kalau orang itu sudah menerima tanda, itu nggak bisa diampuni. Kok orang ini kemudian, orang yang sama berkata setelah menerima ini, ya sudah, kita doakan supaya mendapatkan anugerah pengampunan. Firman Tuhan berkata gini, di dalam Wahyu 14 ayat 9 sampai 10, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus, di depan mata anak domba. Jadi kalau memang sudah menerima tanda binatang, maka murka Allah itu turun atas hidupnya. Makanya tanda ini tidak boleh muncul sebelum masa
antikris. Kenapa? Karena dikatakan masa antikris 3,5 tahun saja ada banyak orang Kristen yang tidak bertahan. Apalagi kalau itu sudah muncul sebelum masa antikris. Tuhan itu sangat mengasihi saudara. Makanya itu Tuhan tetapkan kapan baru boleh muncul. Tuhan itu perkenalkan dirinya sebagai Bapa. Makanya kalau itu bicara tentang keselamatan, Tuhan itu akan bicara dengan sangat detail. Saya pernah jelaskan di sini. Yang Tuhan berkata, kalau kamu tidak mengampuni, dosamu juga tidak Bapamu juga tidak akan mengampuni. Itu sampai diulang 3 kali, berarti genap. Itu tidak bisa diotak-atik. Kamu nggak mengampuni, kamu nggak selamat. Kedua, kalau kamu menghujat Roh Kudus, jelas. Karena Tuhan tidak mau satu orang pun dari anaknya terhilang. Makanya dia harus memberikan firman-Nya, terutama tentang keselamatan, dengan sangat jelas. Dan Tuhan tidak pernah berkata, kamu vaksin, kamu kehilangan keselamatan. Banyak orang itu cuma melihatnya tanda, tidak boleh menjual, tidak boleh membeli. Nanti saya akan singkapkan. Fokusnya jangan di situ. Buktinya sekarang orang bisa menjual dan membeli nggak? Bisa beli online. Selama masih ada cash, bisa beli cash. Masih bisa beli ke pasar, masih bisa beli makanan ke tetangga, karena saudara masih pegang cash. Banyak orang itu kasih isunya, oh nggak boleh ini. Saudara bisa beli online kan? Tapi nanti setelah mata uang jadi satu, antikris berkuasa. Baru antikris itu bisa program semuanya. Kemanapun gak bisa beli, gak bisa menjual. Itu bisa. Nah nanti ya saya jelasin semua. Kalau dibilang, kan itu mengarah ke sana. Ya betul, semua akan mengarah ke sana. Terus yang kalian bicarakan itu tentang ini mengarah ke sana, atau ini adalah tanda binatang? Harus jelas. Tapi sekarang ini belum. Kemudian ada lagi yang berkata, bahwa tanda 666 itu bukan hurufiah, tetapi hanya simbolis. Jadi tanda ini nggak terlihat, bukan sesuatu yang di fisik. Namanya simbolis itu berarti di roh, bukan terlihat di fisik. Tidak ditaruh atau tidak dikenakan di fisik. Itu hanya simbolis. Oke, benar. Tapi kemudian orang yang sama berkata bahwa vaksin adalah 666. Loh, kalau tadi dikatakan bahwa tanda 666 itu adalah simbolis, kenapa kemudian disangkut pautkan bahwa vaksin itu adalah tanda 666? Vaksin itu kan nggak simbolis, vaksin itu kan fisik, vaksin itu kan hurufiah, nyata, dipakai. Loh kan nggak nyambung. Ngerti ya? Nah, makanya kalau kita itu yang dari Tuhan, itu nyambung, saudara. Jadi itu cara ngecek. Satu, saudara itu harus tahu. Penyampaiannya itu, mengalirnya itu nyambung. Nggak nabrak kepada ayat-ayat yang lain. Berarti itu benar. Tapi kalau udah nabrak sana, nabrak sini, itu sudah nggak benar. Kemudian, kita harus tahu ya, Roh Kudus memberi mimpi atau penglihatan, itu karena Roh Kudus mau menjelaskan firman. Supaya firman itu semakin jelas. Supaya kita dapat paham. Jadi misalnya intinya firman itu kan tulisan ya, di Alkitab tulisan. Tetapi kemudian Tuhan memberikan penglihatan atau memberikan mimpi, itu yang tertulis menjadi 3D. Ya kalau saya pakai istilah itu menjadi 3D. Waktu Tuhan dulu itu menjelaskan saya Tritunggal, itu Tuhan perlihatkan ada Bapa, ada Roh Allah keluar dari Bapa, ada Yesus keluar dari Bapa. Kemudian saya baru paham, oh Tritunggal begitu. Baru kemudian Tuhan kasih ayat-ayatnya. Nyambung semua, nggak ada penglihatan ngambang. Semua harus meneguhkan Alkitab. Kecuali tentang hal-hal yang pribadi. Contoh begini, jodohmu itu si A, itu kan nggak ada di ayat. Tapi tetap tidak bertentangan dengan Alkitab. Misalnya, sepadan. Kedua, lawan jenis. Kalau Roh Kudusnya, tiba-tiba saudara penglihatan, cowok, dapat mimpi, jodohnya cowok. Nah, itu sudah jelas bukan dari Roh Kudus. Makanya tetap yang terpenting adalah Alkitab.
Orang bisa memberikan mimpi dan penglihatan. Kalau nggak ada di ayatnya, jangan percaya. Kalau semua orang nggak ada filternya firman, ya semua orang bisa mimpi, saudara. Saudara harus tahu ya, ada orang-orang yang pinter bikin cerita. Kenapa saya tahu? Saya itu melayani sudah bertahun-tahun. Konselingi orang, menghadapi banyak orang. Ada orang memang ahli membuat cerita. Cerita itu bisa kemudian akhirnya karena kita sekarang menjadi orang Kristen, bisa menjadi sebuah kesaksian. Bisa menjadi sebuah mimpi. Saya dapat mimpi. Yang dulu saya ceritakan ini ada seorang hamba Tuhan yang cerita. Dia kesaksian sampai diundang ke gereja-gereja. Betapa hebatnya. Dia ngaku. Dia ketemu dengan Presiden Rusia. Sampai dibawa ke penjara-penjara. Yang tidak pernah ada seorang pun yang bisa masuk ke sana. Kalau nggak orang penting atau orang khusus. Tapi ibu ini. Ibu rumah tangga biasa. Pendoa bisa masuk ke sana. Dia bisa ini sampai diundang ke seminar-seminar, ke pendeta-pendeta, semua orang tuh kagum. Sampai beberapa tahun kemudian diketahui bohong. Firman Tuhan itu berkata, kita ini dibangun atas dasar para nabi dan para rasul. Rasul itu firman Tuhan katakan jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang terpenting pertama, diajar. Tahu tentang firman. Jangan cuma, yang penting saya tanya Roh Kudus. Bagaimana saudara tahu itu suara Roh Kudus apa bukan? Kalau nggak ada filternya. Makanya banyak orang Kristen terlalu ngeroh. Tidak suka pengajaran, cari nubuatan-nubuatan. Kalau saudara tidak berdiri atas firman, saudara itu nggak akan bisa bedakan. Nubuatan yang asli dan palsu. Karena banyak orang itu, saya sampai jengkel. Yang jengkel saya pertama, orang-orang yang ngajar-ngajar yang gak karu-karuan. Kedua, orang Kristen yang terlalu bodoh. Gak mau diajar, maunya tuh dengerin dunia mimpi. Mimpi penglihatan itu seperti gadis bijaksana dan gadis bodoh itu loh saudara. Sama-sama bawa pelita, sama-sama bawa minyak. Tapi gak punya persediaan minyak, karena dia gak punya pengetahuan. Makanya harus belajar, harus diajar. Dan saudara minta Roh Kudus mengajar, supaya pada waktu diajar pun, Roh Kudus itu akan membuat saudara akan terpilah sendiri, mana yang benar dan salah. Tapi saudara sudah punya sikap hati yang benar, mau diajar. Nggak cuma mau mendengar mimpi. Kayak dulu, ada yang ngomong, oh ya, gini ya. Saya ngomong ini bukan menyuruh saudara vaksin. Saudara vaksin dan tidak vaksin itu urusan saudara. Saya tidak punya kepentingan, tidak punya keuntungan orang saudara vaksin atau tidak, bukan urusan saya. Saya cuma mau meluruskan karena banyak yang, yaitu tadi, yang ada beberapa orang yang berkata, orang yang divaksin sudah terima 666. Mereka tidak sadar telah membutakan atau menyesatkan banyak orang. Sehingga orang-orang yang divaksin, beberapa ingin bunuh diri. Karena mereka merasa, saya sudah divaksin, sudah terima tanda, berarti saya tidak bisa diampuni lagi. Ngapain saya hidup? Ada orang yang sampai depresi, gak bisa tidur, hanya karena mikirin, saya ini terus gimana, gak ada jalan keluar, sudah terima vaksin. Dipikir ngomong seperti itu seenaknya nggak tanggung jawab sama Tuhan. Banyak orang dipakai iblis itu nggak sadar. Bisa membunuh banyak orang dengan perkataanmu yang berkata orang-orang yang divaksin itu sudah menerima tanda 666. Padahal nggak bisa membuktikan. Ayatnya nggak ada buktinya. Terus mereka berkata suntikannya nanti jadi zombie. Juga tidak ada buktinya. Masih nanti kira-kira 2 tahun lagi. Kalau cuma berkata, jangan terima vaksin karena belum tahu efeknya, nggak apa-apa. Tetapi yang salah kalau saudara berkata bahwa orang yang sudah terima vaksin adalah sudah menerima tanda binatang 666. Itu yang salah. Gini ya, kita ini harus kenal Tuhan. Tuhan itu mengendalikan segala sesuatu. Jangan berpikir
Tuhan Yesus itu sudah menyerahkan dirinya, nyawanya untuk menyerahkan, untuk menyelamatkan saudara dan saya, sampai rela jadi manusia, rela dianiaya, rela mati. Lalu ada satu manusia menghancurkan semua karya keselamatan hanya dengan vaksin. Tuhan kita kalah oleh Bill Gates. Tuhan kita dikalahkan oleh satu orang, yaitu Bill Gates. Hanya dengan vaksin, semua orang langsung kehilangan keselamatan. Kita harus mikir, benar nggak Tuhan kita itu sekecil itu? Padahal Alkitab berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Tapi ternyata sekarang seluruh dunia ada vaksin, Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa. Orang yang tidak mengenal Allahnya akan memandang Allah itu gampang sekali dikalahkan. Itu sama dengan agama seberang. Saudara sepupu kita yang berkata, Alkitab itu sudah dipalsu. Alkitab yang ada itu adalah Alkitab yang sudah dipalsukan. Yang asli sudah disembunyikan oleh orang Yahudi. Dulu ada orang yang nantang saya begitu ngomong. Terus saya bilang gini, berarti orang Yahudi lebih hebat daripada Tuhanmu. Kan mereka ngomong, karena di kitabnya yang asli, itu ada nabi mereka ditulis di situ. Makanya itu disembunyikan orang Yahudi. Saya bilang, berarti orang Yahudi lebih hebat daripada Tuhanmu. Kenapa? Dia beratusan tahun berhasil menyembunyikan kitab yang asli, dan kalian tidak bisa menemukan. Bahkan Tuhanmu gak bisa menemukan Alkitab yang disembunyikan orang Yahudi. Sama dengan sekarang. Seakan-akan Tuhan itu kecil banget. Gak bisa berbuat apa-apa. Sehingga hampir seluruh dunia sekarang sudah terima vaksin. Sudah terima 66. Banyak yang tidak tahu tiba-tiba jadi antikris. Pengikut antikris. Jadi saya katakan di sini. Saudara divaksin. Bukan pengikut antikris. Karena itu belum ada. Oke ya. Makanya kita itu harus tahu urutannya di Alkitab. Kalau enggak, ya kalau enggak tahu ayat, bisa ngarang mimpi. Dan orang-orang yang enggak mau belajar, bisa gampang dikibulin. Bisa saudara bayangin, kalau sekarang 50% penduduk dunia sudah vaksin, apakah masuk neraka semua? Lah ngapain saudara susah-susah mendoakan lawatan? Berdoa, Tuhan Indonesia 80% terjadi lawatan. Loh, lah ya kalau yang 50% sudah vaksin gimana? Saudara hanya bisa berdoa untuk 50% sisanya. Gak bisa doa 80%. Makanya, mikir. Lihat Alkitab. Ini membahayakan banget. Bukan saya mendukung vaksin. Tidak. Saudara tidak vaksin bagus. Karena saudara mungkin takut. Itu ada resikonya. Cuma membahayakan itu karena orang-orang yang sudah terlanjur divaksin bisa ketipu. Seakan-akan mereka sudah tidak diampuni. Ya sudah, nggak usah ke gereja. Lalu saudara maksa mereka datang ke gereja buat apa? Kalau sudah terima 666, ngapain saudara ngajak dia ke gereja? Sudah nggak berguna. Sudah nggak bisa diampuni. Masa begitu? Karena belum waktunya. Nah, kemudian, kayak contoh ya, kayak yang kemarin saya bilang. Karena ini ada yang ngulang lagi, kan orang-orang nggak terima. Ada orang yang mengatakan, dapat suara Tuhan supaya setiap orang pergi ke hutan. Saudara kalau ngecek gini loh. Yang nyuruh itu, dia sendiri pergi ke hutan nggak? Atau sibuk di YouTube? Itu kan sama dengan orang sebelah. Untuk menyuruh pengikutnya mati syahid, dia sendiri nggak mau mati syahid. Kalau memang itu urgent, Tuhan suruh untuk orang lari ke hutan, orang Kristen harus lari ke hutan. Kenapa dia nggak lari ke hutan? Harus mikir, saudara. Makanya Alkitab berkata, kita harus pakai akal budi. Jangan mengandalkan pikiran kita, tapi bukan berarti nggak pakai akal budi. Akal budi itu untuk bisa membedakan. Nah sekarang sebelum kepada apakah 666 itu lahir ya, huruf ya, atau hanya simbolis? Kita belajar dulu tanda 666 itu kapan keluarnya, kapan dipakainya. Ini ya, kita akan belajar Alkitab. Kapan tanda binatang mulai diberlakukan? Di dalam 2 Tesalonika 2
ayat 1, dimulai dari ayat 1 ya. Saya nggak tulis ayatnya di sini karena lompat-lompat ayatnya. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah dari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Manusia durhaka ini adalah antikris. Yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia, antikris, duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama kamu? Ayat ke-9, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ini ya. Nah, tadi dikatakan di sini bahwa ada pendurhaka. Dikatakan pendurhaka di sini dikatakan gini. Dan janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dulu manusia pendurhaka. Harus dinyatakan dulu siapa itu antikrisnya. Yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, kemudian kita baca di dalam kitab Wahyu, ini di Wahyu 13 ayat 4. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat kepadanya. Diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. 42 bulan lamanya itu berarti berapa lama? 3,5 tahun. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang terpenting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama. Yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu.
Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda di tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Nah, tadi kita mulai melihat ya urutannya. Urutannya adalah antikris harus muncul dulu. Ini ya urutannya ya. Kalau saudara baca tadi ayatnya, mulai dari 2 Tesalonika dan Wahyu. Wahyu itu meneguhkan apa yang ditulis di Tesalonika, bahwa pendurhaka itu maksudnya adalah yang menghujat Allah adalah antikris. Urutan kapan 66 diberikan? Yang pertama, antikris harus menyatakan dirinya lebih dahulu. Dia akan menghujat Allah di bait Allah. Sehingga kita tahu, oh itu loh antikrisnya. Karena antikris ini adalah manusia. Kemudian antikris akan melawan orang-orang kudusnya. Sehingga kemudian semua orang, setiap suku, umat, bangsa, dan bahasa menyembah antikris. Semua orang akan menyembah antikris. Kita tidak tahu karena tadi ditulis akan membuat patung. Sehingga seperti zamannya Nebukadnezar. Semua orang harus menyembah. Kalau nggak menyembah dibunuh. Patung ini bisa bicara tentang sistem dunia. Patung ini bisa bicara juga tentang robot dengan kecanggihan, dengan kecerdasan buatan seperti artificial intelligence, dan dikuasai juga oleh roh jahat yang menguasai patung ini. Sehingga Yohanes berkata patung ini hidup. Dan kita melihat di zaman ini robot-robot yang memiliki perasaan, bisa diajak bicara, bisa berpikir, dan semua orang yang tidak menyembahnya, tidak mengikuti kemauannya, tidak mengikuti aturannya, akan dibunuh. Robot-robot ini lebih berkuasa daripada manusia. Robot-robot ini diciptakan untuk mendukung pemerintahan antikris, dan robot-robot ini diprogram menjadi pembunuh manusia karena dia tidak punya belas kasihan. Baru kemudian antikris akan memberi tanda 666 kepada orang-orang yang menyembah dia. Lalu Tuhan berkata, hitunglah bilangan itu. Ini urutannya. Makanya kalau sekarang ada vaksin lah, dulu zaman saya ada ATM lah, sekarang orang bilang ATM itu kan nggak di tubuh. Iya sekarang, tapi dulu sudah diisukan itu 666. Nggak boleh pakai komputer, karena komputer 666. Sekarang saudara bisa berkata, oh itu kan komputer kan tidak disuntikan di tubuh. Iya sekarang sudah tahu, sudah lewat, karena kalian juga memakai sekarang. Dulu tidak boleh pakai. Jadi antikris harus menyatakan dirinya. Kemudian dia menghujat di bait Allah. Karena kita tahu, akhirnya kita tahu, karena Tuhan sudah ngomong antikris itu akan menghujat di bait Allah. Sehingga kita langsung tahu, itu loh orangnya, antikris. Dan dia akan melawan orang-orang kudusnya. Dan semua orang, setiap suku, umat, bangsa menyembah antikris. Dan orang yang tidak menyembah dibunuh. Baru kemudian antikris mengeluarkan tanda 666 untuk dipakai kepada semua orang yang menyembah dia. Jadi itu urutannya, Tuhan itu sudah nunjukin urutannya. Kalau udah nggak sesuai dengan urutannya, berarti Alkitab salah. Jadi kita lebih percaya Tuhan yang salah tulis Alkitab atau orang yang dapat mimpi yang salah. Orang dapat mimpi, saudara kan nggak bisa buktikan itu mimpi dari Tuhan apa enggak. Kalau nggak ada filternya, gimana saudara bisa tahu itu mimpi dari Tuhan apa dari karangan sendiri atau dari iblis? Itu urutannya tadi. Nanti kita akan perjelas lagi ya, sebentar ya. Kemudian iblis itu memang diberi kesempatan selama 3,5 tahun, kita tadi kan sudah baca ya, selama 3,5 tahun untuk menghancurkan, untuk semua yang dia kepengen ya kan, untuk melakukan pemberontakan besar-besaran, itu memang Tuhan izinkan. Tapi Tuhan kasih waktu cuma 3,5 tahun. Nah, banyak orang bilang begini, 3,5 tahun itu hurufiah,
atau Tidak. atau benar-benar 3,5 tahun? Kalau menurut saya pribadi, 3,5 tahun ya 3,5 tahun. Kenapa? Karena iblis itu, antikris itu adalah Mesias palsu. Yesus melayani selama 3,5 tahun. Maka antikris juga akan melayani berkuasa 3,5 tahun. Karena antikris adalah Mesias palsu. Tuhan kasih cuma 3,5 tahun karena kejahatannya sangat jahat. Itu seperti neraka naik ke bumi. Karena tidak ada yang menahannya. Makanya itu seperti neraka yang naik ke bumi. Kenapa segala sesuatu harus ditentukan? Harus ditetapkan. Gak keluar ya ayatnya ya? Sorry. Tadi gak keluar ya ayatnya? Harus peperangan rohani. Menjelaskan ini kok ayatnya banyak yang bisa. Sebentar saudara. Di sini kok juga hilang ya ayatnya. Dalam Wahyu 13 ayat 6-8 berkata, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ini garis bawahi. Waktunya sudah ditentukan. Jadi antikris nggak bisa muncul sakar PDW. Dia baru bisa muncul pada waktu yang ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Sebenarnya ini pengajarannya banyak saudara, nggak cukup ini. Karena saudara akan tahu, pasti sudah pernah mendengar, firman Tuhan juga berkata, kalau tidak dipersingkat waktunya, nggak ada orang yang selamat. Kenapa? Makanya Tuhan tetapkan 3,5 tahun. Bagi kita aja 3,5 itu sudah panjang kalau itu banyak penyiksaan. Apalagi kalau 3,5 tahun ternyata cuma kiasan. Jadi, iblis itu memang diberikan kesempatan untuk menghancurkan dan tidak ada yang menahan. Makanya sudah seperti neraka di bumi. Karena semua roh jahat. Next time ya kalau belajar tentang peperangan rohani. Roh jahat itu nggak semua ada di bumi dan di udara. Ada banyak yang masih ada di lubang-lubang jurang maut. Dan itu keluar semua. Makanya kejahatan di dunia sangat jahat. Tapi Tuhan tahan karena masih banyak anak-anak Tuhan yang tertinggal. Yang nggak ikut rapture. Makanya ditahan, dipersingkat. Karena Tuhan tidak mau yang nggak rapture ini. Akhirnya banyak yang murtad. Tuhan juga menyelamatkan, dipersingkat. Karena orang Israel saat itu juga banyak yang bertobat. Mereka baru sadar bahwa antikris adalah Mesias yang palsu. Dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Makanya waktunya dipersingkat. Tidak boleh lama. Itu sebabnya tanda 66 pun baru muncul saat pemerintahan antikris. Yang sekarang memang dikondisikan, memang supaya ini seperti sedang membangun infrastruktur, supaya nanti teknologi atau semua pada waktu antikris muncul itu sudah siap. Nah, kemudian jadi pendurhaka harus menyatakan diri terlebih dahulu, baru kemudian 666 itu baru akan muncul. Karena yang membuat itu adalah pada masa antikris. Sekarang belum. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, tanda 666 itu harafiah atau hanya simbolis? Harafiah itu maksudnya nyata. Harafiah itu misalnya 66 ditaruh, ya benar-benar ditaruh, itu namanya harafiah. Tapi kalau simbolis itu maksudnya hanya sebuah lambang. Kayak gini, bait Allah itu adalah kita, ya kan? Itu kan simbolis. Kita ini kan nggak kelihatan baitnya ya, tetapi itu namanya simbolis. Kita adalah bait Allah, itu berarti di roh. Nah, kalau ini simbolis atau harafiah, angka 666 itu.
Nantikan di video yang ketiga. Jangan lupa subscribe.